直令人叹为观止。拜见亲王殿下，10万年魂环，修罗之瞳，霍雨浩，我来了。霍雨浩，终于来了。现在我来了。元帅。 Halo guys, balik lagi nih. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita Donggua Solen 2 episode 167 ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Menyadari Huo Yuhao memiliki kemampuan menyembunyikan diri, Komandan Xia Chen Xuan menyusun strategi memancingnya menyerang dengan mengerahkan seluruh kekuatan pasukan. Namun setelah 3 jam, musuh tak kunjung muncul, membuat dua komandan semakin tertekan. Bahkan di waktu yang sama, pasukan mayat hidup Huo Yuhao tiba-tiba menyerang, bahkan mampu terus bangkit setiap kali dihancurkan. Gelombang serangan tanpa akhir jelas menguras stamina dan mental pasukan kerajaan Matahari Bulan hingga mereka kehilangan kendali. Tetapi hal tersebut justru memanglah rencana Yuhao. Setelah menguras energi, mental dan pertahanan musuh, Yuhao membekukan medan perang, lalu melancarkan ledakan es yang memusnahkan hampir seluruh pasukan. Tidak sampai di sini, Yuhao juga menyamar sebagai salah satu kapten, membunuh Komandan Su, merampas alat roh level 9, lalu sengaja membiarkan Komandan Xia hidup agar menuduh Sekte Roh Suci sebagai dalang kehancuran pasukannya. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur cerita di episode kali ini? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Sementara itu, pasca musnahnya keluarga kerajaan Doling, pusat kota Doling terlihat mengalami kerusuhan luar biasa hebat. Ada beberapa kelompok memanfaatkan situasi untuk menindas warga sipil dan melakukan penjarahan. Dan di momen inilah, Susansi memimpin anggota Sekte Tang dan pasukan pengaman kota untuk menstabilkan situasi. Namun mereka tidaklah melakukan pembunuhan, melainkan hanya menangkap kelompok perusuh. Meskipun situasi sempat terkendali, serta kelompok musuh berhasil ditangkap, namun menyadari keluarga kerajaan saat ini benar-benar telah musnah, Susansi mulai menyadari bahwa dia dan anggotanya yang harus menjaga stabilitas situasi kota Doling. Di saat Jiang Nanan membenarkan ucapan Susansi, serta mereka juga memanglah harus menjaga ibu kota, anggota lainnya justru merasa khawatir. Pasalnya mereka belum mengetahui kabar Yuhao dan Tang Wutong selama 3 hari terakhir. Singkat cerita, ketika Susansi dan anggotanya mendatangi istana kerajaan yang telah hancur, komandan penjaga kota lantas menegaskan kalau mereka telah melakukan pemeriksaan dan keluarga kerajaan memanglah telah musnah akibat serangan sebelumnya. Di saat Susansi hanya bisa menghela nafas dan meminta sang komandan untuk terus menstabilkan wilayah ibu kota, Komandan Li terlihat tiba di tempat ini, serta meminta Susansi untuk menjadi pemimpin baru kerajaan Doling. Ucapan tersebut lantas ditolak oleh si Endut dengan alasan kalau identitas Susansi belum dipastikan, sehingga mereka tidak boleh asal bertindak. Komandan Li menegaskan, seluruh prajurit telah melihat tindakan Susansi selama 3 hari. Bahkan tanpa adanya Susansi, kekacauan tidak mungkin bisa diatasi. Dan jika mereka tidak mendukungnya, siapa lagi yang akan mendukung kerajaan Doling? Di tengah-tengah keributan tersebut, Yuhao dan Tang Wutong akhirnya tiba di tempat ini, serta menegaskan telah memusnahkan 2 pasukan yang sebelumnya menyergap istana Doling, dan sengaja membiarkan 1 komandan melarikan diri demi melaporkan kepada pasukan kerajaan Matahari Bulan, sedangkan mayat kedua pasukan berada tepat di luar kota Doling. Perkataan barusan jelas mengejutkan Komandan Li dan si Endut.
Pasalnya dua pasukan elit tingkat Raja Bintang yang tidak bisa dihentikan oleh ratusan ribu prajurit Doling malah musnah total hanya oleh mereka berdua saja. Su Zhanzi menegaskan, Yu Hao dan Tang Wutong adalah orang terkuat di bawah Master Pavilion Dewa Laut Akademi Shrek. Mereka adalah Dolo Naga Kupu-Kupu Tang Wutong, serta King Huo Yu Hao sang pewaris Dewa Naga Mu'en. Mendengarkan nama Yu Hao jelas membuat Komandan Li terkejut. Pasalnya dia pernah mendengar Huo Yu Hao adalah sang penyelamat benua Dolo. Dia seorang diri menyelamatkan para sandera dari tangan kerajaan Matahari Bulan. 我听说过霍雨浩，是，我是霍雨浩。 Tidak lagi meragukan kemampuan Yu Hao, kedua komandan lantas menyambut mereka dengan baik. Sementara Yu Hao sendiri terkejut mengetahui identitas Su Zhanzi ternyata pangeran kerajaan Doling. Su Zhanzi mengatakan, Kaisar kerajaan Doling sebenarnya adalah paman kandungnya, sedangkan ibunya bernama Sue Lingxuan. Mendengarkan hal itu, si endut justru dibuat terkejut dan menyadari pernikahan putri Sue Lingxun pada masa lalu memanglah rahasia kerajaan. Namun yang dia ketahui, roh pelindung sekte Xuanming bukanlah kura-kura Xuanming, melainkan binatang roh mitos Xuanwo. Demi menjawab keraguan tersebut, Su Zhanzi lantas menunjukkan roh pelindungnya. Bahkan seketika membuat seluruh orang terkejut melihat Su Zhanzi memiliki cincin roh 100.000 tahun. Tidak ingin disanjung, Su Zhanzi justru menegaskan susunan cincin rohnya masih kalah oleh Yu Hao. Bahkan dia memintanya untuk menunjukkannya. 简直令人叹为观止。 Melihat hal tersebut, seketika membuat keraguan di dalam hati kedua komandan seketika menghilang. Kini mereka percaya kalau Yu Hao memanglah orang terkuat di bawah Master Pavilion Dewa Laut. Bahkan si endut langsung berubah sikap. Dia kini meminta Su Zhanzi untuk menjadi kaisar kerajaan Doling. Dengan begitu bisa benar-benar memulihkan kondisi kerajaan Doling saat ini. Tidak menolaknya, Su Zhanzi berjanji akan mengatur kekuatan tempur kerajaan Doling secepat mungkin, serta mencoba yang terbaik untuk melawan kerajaan Matahari Bulan. Sementara Yu Hao dan Tang Wutong berniat kembali ke kota Shrek demi mendiskusikan langkah selanjutnya, serta meminta sisa anggota untuk membantu Su Zhanzi di tempat ini. 斗灵帝国的旗帜， Sementara itu, di camp kerajaan Matahari Bulan, Zhong Liwu terlihat telah kembali ke camp dengan wajah murung. Dan diketahui, dia ternyata telah gagal menghabisi Ditian, bahkan kehilangan 2/3 anggota sekte Roh Suci, sehingga para komandan menganggapnya tidak berguna. 国师这是怎么了？ Di tempat lain, ketika Yu Hao dan Tang Wutong kembali ke kota Shrek dan menyampaikan kabar, Dolo Tianyang terlihat benar-benar terpukul mendengarkan kabar istana kerajaan Doling telah hancur total, serta menganggap dirinya tidak berguna. 斗灵帝国皇室全灭。 Di momen ini juga, para tetua dikejutkan dengan keputusan Yu Hao yang ingin mengundurkan diri sebagai anggota Pavilion Dewa Laut. Bahkan tetua Song sempat emosi dan menegaskan kalau Yu Hao tidak bisa seenak jidat keluar masuk sebagai anggota. Yu Hao mengatakan dia sangat bersyukur telah mendapatkan bimbingan dari para tetua. Namun sisi negatif dari hancurnya kerajaan Doling adalah tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, Yu Hao berniat balas dendam atas namanya tanpa melibatkan Akademi Shrek. Itulah sebabnya dia ingin mundur sebagai anggota Pavilion Dewa Laut. Menyadari Yu Hao pastilah ingin menggunakan cara licik dalam strateginya, Elder Xuan justru memintanya untuk tidak menanggung beban seorang diri, di mana Akademi Shrek adalah tempat para monster, sedangkan monster pada dasarnya tidak terikat oleh aturan dan regulasi duniawi. Tetua Song juga meminta Yu Hao untuk tidak terlalu khawatir. Meskipun pada akhirnya kerajaan Doling dan kerajaan Xinglo dihancurkan, namun elit kedua kerajaan saat ini berada di kota Shrek, sehingga mereka masih memiliki harapan. Selain itu juga,
Akademi telah memutuskan membuka informasi tentang Alatro dan roh pelindung kepada ketiga kerajaan, sehingga warisan akan terus terjaga. Bahkan selama para tetua masih hidup, mereka tidak akan pernah membiarkan Akademi Shrek jatuh ke tangan musuh, serta mendukung apapun keputusan Yu Hao. 去吧，于浩，我还活着，史莱克就不会。 Singkat cerita di Sekte Tang, ketika Bebe terkejut mendengarkan seluruh cerita Yu Hao tentang kerajaan Doling dan identitas Susansi, Tang Ya yang sudah sembuh memasuki ruangan dan menegaskan besok adalah waktu 10 hari yang diberikan Juzi untuk menyerahkan Yu Hao akan habis, serta bertanya apa yang ingin dilakukan Huo Yu Hao. Meskipun Yu Hao dan Tang Wutong sempat terkejut Tang Ya benar-benar telah pulih, namun mereka segera mengesampingkan hal tersebut dan menegaskan kalau Yu Hao telah memiliki rencana untuk menghadapi kerajaan Matahari Bulan. Di sisi lain, dengan bantuan 5 tetua sekte Roh Suci, Zhong Liwu telah melakukan ritual formasi darah untuk memulihkan kondisinya pasca gagal menghabisi Ditian. Bahkan di waktu yang sama, seorang anggota sekte Roh Suci bernama Wu Yun terlihat tiba di tempat ini demi membantu proses pemulihan sang ketua sekte Roh Suci. 需要我帮忙吗？ Sementara itu, di saat Juzi menerima laporan dari seorang bawahan kalau Zhong Liwu sedang memulihkan diri dan tidak bisa diganggu, Jing Hongchen lantas memberikan sebuah pesan rahasia dari Komandan Xia yang ditujukan khusus untuk Juzi. Pada awalnya, Juzi meminta Zhong Liwu untuk tidak terlalu sopan kepadanya. Pasalnya selama hidupnya, Juzi pernah belajar di bawah bimbingannya. Namun ketika melihat surat tersebut, ekspresi Juzi langsung berubah, serta meminta para petinggi untuk membaca surat tersebut. Di mana isi surat menjelaskan situasi yang sebelumnya dialami Komandan Xia setelah menyelesaikan tugas, bahkan menyebutkan pasukan mereka disergap oleh pasukan mayat hidup dari Sekte Roh Suci, serta mengalami situasi ketakutan sampai mati, bahkan Komandan Su juga tewas. Oleh sebab itu, Komandan Xia memintanya untuk berhati-hati. Juzi menegaskan, meskipun dia telah memblokir informasi atas kejadian yang dialami kedua pasukan elit, namun dia juga meminta saran apa yang harus mereka lakukan. Komandan Sulang menegaskan, tanpa harus berpikir lebih jauh, hal tersebut merupakan tindakan tercela dari Sekte Roh Suci. Mereka dianggap sekutu, tapi justru menusuk pasukan kerajaan dari belakang dan menghancurkan dua pasukan elit. Oleh sebab itu, mereka tidaklah boleh tinggal diam. Bersama dengan hal tersebut, matahari akhirnya terbit dan menandakan waktu 10 hari telah habis. Kembali ke dalam camp kerajaan Matahari Bulan, menyadari Komandan Su Tianyuan adalah salah satu pangeran kerajaan Matahari Bulan alias sepupu Su Tianran, serta membunuhnya sama saja dengan menghina keluarga kerajaan. Bahkan Sekte Roh Suci saat ini sudah berani menginjak-injak harga diri mereka. Para petinggi lantas meminta Juzi untuk bersikap tegas kepada Sekte Roh Suci. Belum sempat Juzi memberikan jawaban, suara Huo Yu Hao tiba-tiba terdengar di seluruh camp pasukan kerajaan Matahari Bulan, serta meminta Juzi untuk keluar jika ingin menangkapnya. 终于来了！修罗之瞳，我来了。现在。 Tanpa banyak cengcong saat berada di wilayah camp kerajaan Matahari Bulan, serta seluruh pasukan dikejutkan tidak mendeteksi keberadaan mereka bisa memasuki tempat ini, Yu Hao lantas menegaskan datang untuk menuruti permintaan Juzi. Mendapatkan laporan Yu Hao benar-benar muncul di atas camp militer, Juzi lantas memberikan perintah kepada Legiun Ponik Api mengawalnya menemui Yu Hao, serta mempertahankan koordinasi di setiap lini, mengerahkan seluruh master alat roh tingkat 8, dan bersiap bertempur dengan kekuatan penuh. Wadidaw, gimana guys alur cerita di episode kali ini? Ya walaupun gak ada baku hantamnya, tapi alur ceritanya benar-benar luar biasa menarik ya guys ya.
di mana identitas Susansi akhirnya benar-benar terbongkar di hadapan seluruh orang ya guys ya. Bahkan dalam situasi tersebut juga, King Huo Yuho lantas berniat mengundurkan diri jadi anggota Pavilion Dewa Laut. Alasannya bukanlah benar-benar ingin mengundurkan diri, di mana Yuho ingin membalaskan dendamnya terhadap kerajaan Matahari Bulan dan menggunakan kekejaman, sehingga dia tidak ingin menyeret nama Akademi Shrek. Tapi untungnya saja, para tetua mendukung semua keputusan Yu Hao, sehingga Yu Hao tidak perlu keluar sebagai anggota Pavilion Dewa Laut. Nah, di episode selanjutnya, King Huo Yuho benar-benar akan melakukan cara kejam. Dia menantang 10 orang terkuat di pasukan kerajaan Matahari Bulan. Jika dia menang, kerajaan Matahari Bulan harus mundur dari kota Shrek. Waduh, mantap ya guys ya. Dan buat teman-teman yang penasaran, langsung aja klik link yang ada di pin komentar. Di sana udah Mimin buatkan spoiler Soulland 2 sampai tamat ya guys ya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. Try to stay strong and fake a smile until I love